Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Namo Buddhaya. Kembali lagi pagi ini kita belajar pelajaran matematika dalam materi pecahan. Dalam hari ini kita akan membahas tentang berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut. Contohnya pecahan 1/3, 4/5, 3/2. Yang kedua, ada yang disebut dengan pecahan campuran. Pecahan campuran contohnya 3 1/2, 4 1/5, 1 1/3. Jadi di sini ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahannya, itu disebut dengan pecahan campuran. Yang ketiga, ada yang disebut dengan pecahan desimal. Contohnya 0,5, 0,17, 2,35. Jadi di sini 0,5 itu adalah bilangan 1 desimal. 1 desimal maksudnya satu bilangan di belakang koma. Jadi di sini hanya satu bilangan ya nak ya. Nah, kemudian 0,17 dan 2,35 itu adalah pecahan desimal 2 desimal. Kenapa dikatakan 2 desimal? Karena bilangan setelah koma itu adalah 2 bilangan. Ini juga 2 bilangan ya. Jadi bagaimana cara membacanya? 0,5, 0,17, 2,35. Yang keempat itu adalah persen. Persen artinya per 100. Contohnya 50%. 50% itu artinya 50/100. Jadi nanti kalau kita mengubah persen ke pecahan biasa itu tidak perlu pakai rumus-rumus ya. Tidak perlu mengubah-ubah, tinggal langsung kita rubah persen itu menjadi per 100 ya. Oke, nanti kita bahas kalau untuk mengubah. Sekarang kita masih beberapa bentuknya. Nah, 25%. 25% itu sama dengan 25/100. Kemudian 35% itu sama dengan 35/100. 80% itu sama dengan 80/100. Sampai sini anak-anak ibu sudah mengerti? Iya. Ibu yakin anak-anak ibu pasti sudah mengerti. Baiklah, sekarang kita masuk ke cara mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Contohnya 1/2 itu kita rubah menjadi bilangan berkoma. Bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama, 1/2 itu artinya sama dengan 1 dibagi 2. Nah, kita pakai cara pembagian yang seperti ini. Masih ingat kan cara pembagian seperti ini? Iya, ibu yakin anak-anak ibu pasti masih ingat. Nah, sekarang kita bagi. 1 dibagi 2 tentu tidak bisa ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membagi 1 dengan 2? Nah, caranya adalah kita tambahkan 1 bilangan 0 di samping angka 1. Kemudian kita letakkan bilangan 0, di hasilnya. Nah, sekarang kita sudah bisa membagi bilangan 10 dengan 2. Iya, berapa nak ibu? Iya, 10 bagi 2 itu hasilnya 5. 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, jadi 1/2 itu sama dengan 0,5.
Ya. Sekarang yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh 2/3/5. Bagaimana caranya kita mengubah ini menjadi pecahan biasa? Nah, yang pertama kita kalikan bilangan penyebutnya dengan bilangan bulatnya. Jadi kita kalikan yang di bawah dengan yang di samping, yaitu 5 kali 2. Dah, kemudian kita tambahkan dengan bilangan yang di atas, ya. Nah, jadi kita tambahkan 3 per penyebutnya masih tetap sama. Di sini 5, maka di sini 5. Nah, itu artinya 5 kali 2 itu 10, ditambah 3 berarti 13 per 5. Jadi 2/3/5 itu sama dengan 13 per 5. Jelas ya anak ibu ya. Yang ketiga adalah mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, ya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa persen itu sama dengan per berapa anak ibu? Iya, persen itu artinya sama dengan per 100. Nah, contoh 3/5 kita akan ubah menjadi bentuk persen. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita mengusahakan penyebutnya ini menjadi 100. Kenapa 100? Nah, supaya dia nanti menjadi per 100, ya. Nah, coba kita tulis di sini 3/5. Nah, kali berapa supaya nanti hasilnya per 100? Ayo, masih bisa perkalian kan? Masih ingat kan anak-anak ibu perkalian? Ya, 5 kali berapa hasilnya 100? Iya, betul. 5 kali 20. Kalau penyebutnya kali 20, berarti pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 20. Nah, sekarang 3 kali 20 itu adalah 60. 5 kali 20 100. Ya. Nah, berarti 60 per 100 itu sama dengan berapa persen? Iya, betul. 60 per 100 itu sama dengan 60%. Seperti yang Ibu bilang tadi, persen itu sama dengan per 100. Gampang ya anak Ibu ya? Oke, yang keempat adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa, ya. Contoh, 25% akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan. 25% itu sama dengan 25 per berapa anak ibu? Iya, per 100. Pinter semuanya ya. Nah, 25% sama dengan 25 per 100. Bu, ini kan sudah pecahan biasa. Iya, betul. Nah, tapi alangkah baiknya ini kita sederhanakan. Masih ingat kan cara menyederhanakan? Iya, bilangan pembilang dengan bilangan penyebut kita bagikan dengan bilangan yang sama sampai nanti hasilnya tidak bisa dibagikan lagi, ya. Oke. Nah, kita bagi berapa? Iya, bilangan 25 dengan bilangan 100 bisa kita sama-sama bagi dengan bilangan 25. Ya? Oke. 25 bagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi 25% itu sama dengan 25 per 100 sama dengan 1/4. Ya. Oke, yang kedua, 35% itu sama dengan 35 per 100. Nah, sekarang ibu mau tanya, kita sederhanakan dulu ini ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, kita bagi berapa kedua bilangan ini supaya bilangan yang dua ini tidak bisa lagi dibagi? Iya, sekarang kedua bilangan kita bagi berapa? Iya, kita bagi 5. Coba ayo kita bagi 5 nak. Ya.
Oke, coba. 35 bagi 5. Berapa hasilnya? Ya, 7. Ya. Nah, 100 bagi 5 hasilnya berapa? Iya, 20. Masih bisa enggak 7 dengan 20 ini dibagi? 20-nya bisa, tapi 7-nya tidak bisa. Berarti enggak usah kita bagi karena harus kedua bilangan bisa dibagi. Ya, paham ya? Gampang ya? Sekarang bagian yang kelima yaitu mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Contohnya 21/2 kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal tadi artinya pecahan ataupun bilangan yang memakai tanda koma, ya kan? Nah, di sini kita kerjanya 2 kali. Kenapa 2 kali? Nah, karena kita harus mengubah pecahan campuran ini dulu menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang Ibu katakan tadi. Kita rubah ini pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Coba. 2 kali 2 hasilnya 4. Ditambah 1 hasilnya 5. Maka di sini kita tulis 5. Ya. Per berapa nak? Iya, kalau di sini per 2 berarti di sini per 2. Nah, sekarang kita akan mengubah ke bentuk koma ataupun bentuk desimal. Bagaimana caranya? Iya, kita bagikanlah 5 dibagi 2. Nah, 5 dibagi 2 dapat berapa? Ayo. Iya, 5 dibagi 2 itu tidak bisa. Tapi bilangan berapa yang mendekati yang hasilnya 5? Ayo, perkalian 2 yang hasilnya mendekati 5 itu berapa? Ayo. Iya, 2 kali 2 ya. 2 kali 2 hasilnya berapa? 4. Jadi di sini kita tidak perlu buat 0, nak. Kenapa tidak kita buat 0, karena ini bisa dibagikan dengan ini. Kecuali tadi kita tidak bisa bagikan ini dengan ini karena ini bilangannya lebih kecil, maka kita buat 0, ya. Nah, sekarang kita kurangkan. 5 kurang 4 itu hasilnya 1. Nah, sekarang 1 dibagi 2, Bu, belum bisa. Iya kan? Nah, disinilah kita tambahkan nolnya tadi. Ya, kalau kita tambahkan di sini 0, naiklah di sini koma. Ya, jangan lupa buat komanya nak ya kalau sudah ditambahkan di sini 0 ya. Karena di sini tidak ada bilangan yang mau kita turunkan ya. 10 dibagi 2 berapa? Iya, 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. Kalau dikurangkan hasilnya 0. Berarti ini artinya 21/2 itu sama dengan 2,5. Sampai sini anak-anak Ibu sudah mengerti ya. Nah, Ibu harap apa yang Ibu jelaskan dari awal tadi bisa dimengerti anak-anak Ibu. Dan tentunya dalam mempelajari pecahan ini anak-anak Ibu tidak lepas dari perkalian dan pembagian. Jadi sesulit apapun pecahan itu, kalau anak Ibu sudah hafal semua perkalian, maka soal itu akan menjadi terlihat gampang. Tapi sebaliknya, kalau anak-anak Ibu tidak hafal perkalian, segampang apapun pecahan itu tidak akan bisa anak-anak Ibu kerjakan. Kenapa? Karena dasar dari pecahan itu adalah perkalian dan pembagian. Jadi sejalan ya nak ya, pecahan ini sejalan dengan perkalian. Jadi anak-anak Ibu mau tidak mau, suka atau tidak suka, anak-anak Ibu harus hafal perkalian lagi. Ya. Karena bukan hanya sekarang aja kita perlu perkalian. Nanti di kelas 5 kita juga perlu perkalian. Di kelas 6 apalagi, di SMP, di SMA, kita pasti belajar perkalian. Jadi mulai sekarang anak-anak Ibu harus hafal perkalian itu. Mulai dari perkalian 1 sampai perkalian 10. Kemudian bagaimana cara mengalihkan puluhan dengan satuan, ataupun bilangan puluhan dengan puluhan, bahkan ratusan dengan ratusan, anak-anak Ibu harus bisa. Ya, bagaimana caranya Bu? Ya, harus banyak berlatih di rumah. Ya, oke. Ibu rasa sampai situ saja dulu penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi bisa menjadi pedoman bagi anak-anak Ibu nanti untuk menjawab soal-soal latihan yang akan Ibu berikan. Oke? Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Tetap semangat.